Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang soal-soal yang bisa digunakan untuk persiapan PAS Gasal ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang unsur senyawa dan campuran, begitu ya. Baik, kita ke soal yang pertama, yaitu ini ada soal pasangan unsur dan senyawa berturut-turut, yaitu AHCl dan He, B HNO3 dan H2O, C Ar dan NO3, kemudian D ZNO dan K2O. Pertanyaannya adalah pasangan unsur dan senyawa. Ya, kita diminta untuk mencari unsur dulu, kemudian senyawa. Kenapa? Karena di sini soalnya adalah berturut-turut. Nah, kita sudah tahu bahwa pengertian unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali. Ya, kemudian sedangkan senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu sehingga dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa unsur itu adalah zat tunggal, maka kita cari dulu manakah yang unsur. Oke, unsur yang mana? Yang HCl bukan ya, ini gabungan ada H sama Cl. Kemudian He ini adalah sebenarnya satu unsur walaupun dua tulisan ya. Kenapa? Karena kalau dia memakai nama H saja ini namanya hidrogen, sehingga He ini termasuk unsur. Oke ya, saya lingkari yang unsur ya. Unsur saya kasih simbol lingkaran. Yang B tidak ada ya, ini gabungan semuanya. Yang C ini ada satu unsur. Kemudian yang D tidak ada. Nah, sekarang kita ke senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dua atau lebih unsur. Maka kita sudah tahu ini unsur bergabung sehingga ini ada senyawa. Kalau untuk senyawa kita kotak. Yang B ini senyawa, H2O ini juga senyawa, NO3 ini juga senyawa, ZNO ini juga senyawa, K2O juga untuk senyawa ya. Sehingga kita sudah tahu biasanya unsur ini adalah misalnya H tunggal ya, O, kemudian Cl. Loh, Cl kan dua huruf. Iya, kalau sama ini kan kalau C itu, nah kalau C ini ya ini kan karbon. Nah, kalau memakai huruf C semua maka tidak bisa diidentifikasi perbedaannya ya. Ca ini adalah kalsium ya. Oke, kalau senyawa ini berarti gabungan dua unsur ya, sehingga kita sudah dapat sekarang jawabannya unsur dulu kemudian senyawa. Maka kita cari bulat dulu baru kotak ya, bulat dulu baru kotak ya. Yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel berikut, sifat-sifat benda padat yang benar. Nah, di sini sudah ada materinya. Sifat benda padat itu jarak partikelnya berdekatan, sehingga karena berdekatan maka gaya ikatnya sangat kuat. Ya, karena berdekatan maka gaya antar partikelnya sangat kuat. Kalau saya gambarkan, di sini misalnya ada logam berbentuk balok begini. Nah, partikelnya sangat dekat sekali. Ya, ini partikel-partikelnya. Sehingga karena sangat berdekatan ini gaya antar partikel itu sangat kuat. Karena sangat kuat maka tarik menariknya pun juga sangat kuat, sehingga menyebabkan karena gaya tariknya sangat kuat itu mereka memiliki bentuk yang tetap tidak berubah-ubah dan volumenya pun juga tetap. Sekarang kita bisa menjawab sifat-sifat benda padat yang benar adalah cari kalau saya itu mencari dari jarak antar partikelnya dulu ya, berdekatan ini berdekatan. Yang nomor 3 ini salah ya, berjauhan. Setelah itu cari gaya partikelnya yang kuat. Nah, ini ya yang kuat ya, dan yang berdekatan kemudian ini sangat kuat. Nah, maka kita sudah bisa menjawab bentuk tetap, volume tetap, sehingga soal yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat dari soal itu adalah yang nomor 1. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah tentang asam. Perhatikan ciri-ciri larutan berikut. Menyebabkan korosi, mengubah warna lakmus biru menjadi merah, bilangan pH-nya kurang dari 7, di dalam larutan melepaskan ion hidroksil. Hidroksil adalah OH- ya. OH- itu. pH-nya kurang dari 7 itu bisa ditulis kurang dari 7 gini ya. Kemudian mudah bersenyawa dengan air atau H2O. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang merupakan ciri-ciri larutan asam. Oke, kita cari yang asam. Di sini sudah ada materinya.
Sifat asam berarti ya rasanya masam, tapi tidak boleh dicoba sembarangan kecuali dalam makanan ya. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Korosi ini bahasa lainnya adalah karat. Oke, pH-nya kurang dari 7 atau pH kecil, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lakmus merah tetap merah ya, otomatis. Nah, untuk mengingatnya maka biasanya saya menuliskan gini, asam ini belakangnya M itu merah gitu ya. Kemudian bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan H2 dan bereaksi dengan basa membentuk garam dan air, dapat menghantarkan arus listrik karena dia mengeluarkan elektron H+ nanti ya. Sehingga sekarang kita cari sifat-sifat asam. Menyebabkan korosi pada logam, oke ya, betul ya. Mengubah warna lakmus biru menjadi merah, betul ya. pH-nya kurang dari 7, oke betul. OH- ini miliknya basa ya, mudah bersenyawa dengan air ya. Ini miliknya basa atau asam dan basa pun juga bisa ya. Dengan mudah bersenyawa dengan air ini adalah milik keduanya sehingga tidak spesifik ke asam. Nah, sekarang ditanyakan karena ciri-ciri larutan asam sendiri, maka nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya yang bukan sifat larutan basa. Di sini sudah ada materi basa. Kita contohkan biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah produknya sabun ya. Sabun rasanya pahit dan licin. Oke, pH-nya lebih besar atau lebih dari 7. Kebalikannya, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru atau lakmus biru tetap biru. Untuk mengingatnya, kalau tadi asam itu yang belakang, M itu merah, sedangkan basa itu diambil yang depannya, itu B, biru gitu ya. Kemudian jika dilarutkan menghasilkan OH- atau dinamakan hidroksil, bereaksi dengan asam untuk garam dan air, dapat menghantarkan arus listrik. Oke, yang bukan sifat larutan basa, rasanya pahit, sifat basa ya. Dapat membirukan kertas lakmus merah, sifat basa. Memiliki pH kecil atau kurang dari 7, ini sifatnya asam. Menghasilkan ion hidroksil itu sifat basa. Sehingga yang bukan, hati-hati di soal pH nanti kalau ada kata-kata bukan ya atau kecuali, sehingga jawabannya adalah yang C. Mudah ya, kita lanjut. Kemudian sekarang kita ke soal berikutnya tentang indikator alami, yaitu air sabun jika ditetesin dengan ekstrak kunyit itu atau kunir ya, yang warnanya orange itu kunyit, maka akan berubah warna menjadi. Nah, sekarang ini juga sudah saya siapkan materinya anak-anak. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, sedangkan pada basa warnanya jingga ya. Ada kubis, kol, ada ekstrak bunga kembang sepatu, nanti bisa dibaca sendiri. Karena kita di sini mengerjakan adalah ekstrak kunyit, maka kita akan menjawab berkaitan dengan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit itu ada 2 ya, kalau di asam dan di basa. Kalau di basa warnanya kuning, kalau di kalau di asam warnanya kuning, kalau di basa warnanya jingga. Jingga itu kemerah-merahan itu ya, kuning kemerah-merahan seperti kayak senja atau mau sore begitu, sore mau ke petang itu kan warnanya jingga. Sehingga karena yang ditanyakan adalah air sabun ini asam atau basa? Ya, pintar, air sabun ini tadi basa. Berarti kalau basa cari yang warna jingga, sehingga jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke asam basa ya. Di bawah ini yang termasuk larutan bersifat asam. Nah, di sini sudah saya berikan materi semua, ada contoh-contoh asamnya. Oke ya. Secara umum biasanya itu asam itu depannya memiliki H, sedangkan basa itu belakangnya adalah OH. Ingat ya. Nah, terus pertanyaan lagi, loh kenapa ini asam asetat CH3COOH ini kok masuk basa? CH3COOH itu bukan berasal dari CH3CO plus OH, bukan, tapi dia CH3COO plus H. Nah, di sini menunjukkan asamnya ya. Jadi bukan CH3CO plus OH, tapi sebenarnya adalah CH3COO asetat ditambah H. Inilah menunjukkan asamnya, sehingga CH3COOH itu adalah asam. Sedangkan garam ya, contohnya ini
asam basa, kalau basa ada OH-nya di belakang, kalau asam biasanya ada H di depan, kecuali NC3COH ini tadi ya. Kemudian kalau garam itu tidak ada H atau OH-nya ya, sehingga contohnya NaCl, Na2SO4 itu contohnya garam. Sehingga di sini kalau diminta maka NaCl ini adalah garam, hasilnya adalah asam, NaOH adalah OH adalah basa, NH4OH adalah basa. Asam maka jawabannya adalah yang B ya. Oke, ini adalah soal terakhir. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.